Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Setelah bertahun-tahun saya menjadi imam, ya kurang lebih 26 tahun, saya mengalami banyak peristiwa yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Terutama berkaitan dengan relasi pasangan suami istri secara khusus, tapi juga relasi yang lain, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan sebagainya. Tapi yang paling menonjol adalah relasi suami istri. Selama bertahun-tahun saya mendampingi para calon pengantin lewat MRT, membangun rumah tangga, maupun juga melalui konsultasi perkawinan dan juga penyelidikan kanonik. Saya menemukan betapa kuat dan dalamnya relasi antara calon pengantin itu. Sangat saling mencintai. Ketika ditanyakan saling mengenal, sungguh saling mengenal. Bisa menerima kelebihan dan kekurangannya, bisa. Sampai mereka mau berjanji, hanya mencintai, tanpa batas, tanpa syarat. Luar biasa sekali. Dan itu begitu kuat, saya bisa merasakan kekuatan cinta mereka itu. Ikatannya juga mendalam sekali. Tetapi begitu banyak juga pasangan-pasangan yang kemudian datang dan mengungkapkan bahwa relasi mereka hancur-hancuran. Mereka mau berpisah, bahkan ada yang sudah berpisah. Kekuatan cinta yang dahulunya begitu dahsyat seperti hilang tanpa bekas. Banyak yang datang dengan keluhan bahwa relasi mereka sudah hambar. Tidak ada bara api lagi. Apa yang terjadi? Itu pertanyaan saya. Kenapa kekuatan cinta yang begitu dahsyat itu bisa luntur, bisa lenyap begitu saja? Yang ada justru adalah kepahitan. Mengapa bisa begitu? Apakah kenangan akan cinta yang begitu mendalam, yang pernah mereka rasakan, mereka alami bukan hanya sebentar itu, bisa lenyap begitu saja? Memang bisa lenyap, kenyataannya memang seperti itu. Tetapi mengapa bisa? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Menurut saya itu yang penting. Saya merenungkan itu dan mendapatkan sedikit gambaran. Pertama-tama memang kekuatan cinta itu bisa luntur kalau tidak dipelihara. Seperti bara api. Bara api itu harus dijaga supaya tetap berkobar nyalanya. Kayunya harus ditambahkan. Jangan sampai kayunya habis. Kalau kayunya habis, yang terbakar habis, ya sudah padam. Sulit untuk menghidupkan lagi. Sebelum padam, masih kecil, tambahin kayu. Atau apa saja yang bisa menjadikan bara itu berkobar kembali. Atau ditambahkan dengan minyak yang membuat nyala itu bisa berkobar, menjadi makin besar. Nah, memelihara itu yang penting. Relasi itu bersifat dinamis, maju dan mundur. Tidak sama terus. Mungkin kesalahan pertama adalah ketika menikah, selesai. Relasi sudah selesai. Saya sudah menikahimu, kamu sudah menjadi milikku, aku menjadi milikmu, semuanya selesai. Beres. Dan tentu keliru. Tetap harus dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Salah satunya dengan komunikasi yang mendalam. Mungkin klasik, klise. Tetapi saya tidak bisa mengesampingkannya. Hanya mungkin saya menambahi bahwa komunikasi yang sering kali terjadi, komunikasi yang tidak mendalam. Komunikasi yang sifatnya informatif. Saya melakukan apa, saya bertemu siapa, saya mempunyai acara apa berikutnya, dan sebagainya. Informatif. Padahal itu adalah komunikasi yang level paling rendah.
Ada yang lebih dalam komunikasinya, selain komunikasi informasi adalah komunikasi emosional. Saya merasa lelah, saya merasa gelisah, saya merasa galau, saya merasa tidak dimengerti, saya merasa tidak dicintai. Apakah itu dikomunikasikan? Dan apakah itu sungguh diterima, didengarkan? Atau kemudian sebelum sungguh-sungguh didengarkan sudah dijawab, sudah diberi solusi. Padahal hanya sekedar ingin didengarkan, dimengerti, dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi seolah-olah kadang-kadang kalau mengungkapkan perasaan tidak diterima. Dengan dijawab, dengan diberi solusi, bahkan seringkali disalahkan. Lalu komunikasi berhenti. Dan kesatuan tidak terjadi. Dan komunikasi yang tingkat yang lebih dalam adalah pemberian diri. Tetapi pemberian diri tidak bisa meloncat dari komunikasi informasi langsung pemberian diri. Harus ada proses juga pengungkapan perasaan, merasa dimengerti, merasa didengarkan, merasa diterima. Dan mungkin itu yang tidak terjadi. Dan kemudian mulai malas mengungkapkan perasaan. Daripada ribut, daripada berantem. Lalu diam. Ada yang mengganjal, ditelan sendiri. Persis disitulah komunikasi berhenti. Lalu kemudian masing-masing mempunyai dunianya sendiri. Yang satu bekerja di sana, yang satu bekerja di sini. Yang satu berada di sana, yang lain berada di sini. Dan tidak pernah ditanya. Dia ngapain, ketemu siapa, bagaimana perasaannya. Tidak pernah ditanya. Dan bisa bertahun-tahun seperti itu. Mungkin statusnya suami istri, tetapi status relasinya tidak ada. Hidup sendiri-sendiri. Hidup praktis saja, makanan ada, minuman ada. Sekedar ngobrol, cerita, pekerjaan begini, ketemu orang seperti ini, selesai. Tidak sungguh-sungguh berbagi. Wah, saya mengalami sukacita, ketemu orang ini dan dia memberikan inspirasi luar biasa. Saya mau menceritakan itu kepadamu, berbagi kepadamu supaya juga engkau tahu menahu tentang apa yang aku alami. Itu sudah tidak ada lagi. Yang penting dia ada di rumah, makanan ada, kita bisa ngobrol. Apa yang terjadi hari ini, itu urusanmu. Apa yang terjadi dengan diriku, saya sudah menjalannya bertahun-tahun. Lalu melompat ke pemberian diri, nggak bisa. Lama-lama api itu padam. Kesalahan yang kedua saya menduga, persepsi kita salah terhadap pasangan. Pasangan menjadi sumber kebahagiaan saya. Menurut saya itu salah. Saya menggali, menimba kebahagiaan saya dari pasangan. Dan pada awal-awal perkawinan seperti itu. Pasangan menjadi sumber kebahagiaan. Awalnya bagus, tetapi itu seperti memeras tebu. Diambil sarinya yang manis, terus-menerus diperas, akhirnya tinggal ampas. Tidak ada lagi yang membuat saya merasa nyaman, manis, bahagia. Karena keliru menjadikan pasangan sebagai sumber kebahagiaan saya. No. Benar tetapi bukan sepenuhnya. Kalau kita tidak bisa menemukan kebahagiaan dari diri kita sendiri dan terus-menerus memeras pasangan seperti memeras tebu untuk mengambil sari kebahagiaan untuk saya, lama-lama akan jadi ampas. Dan yang sisa kemudian adalah sesuatu yang tidak bernilai. Saya kurang menghargainya, saya tidak antusias, api padam. Mau mengasihi, mengungkapkan diri, memberikan diri dengan cara apa? Kalau api sudah padam, tidak ada kehangatan, tidak ada bara, tidak ada sengatan lagi seperti dahulu. Solusinya apa? Menurut saya itu yang paling penting. Solusinya menurut saya adalah kita meningkatkan kualitas pribadi kita. Kemampuan kita untuk lebih berempati, kemampuan kita untuk lebih bisa sabar, kemampuan kita untuk lebih bisa mengerti dan bisa menjadi sumber kebahagiaan, bukan memeras kebahagiaan dari pasangan. Dan itu adalah kualitas pribadi yang harus terus dibina, harus terus dikembangkan. Potensi yang ada di dalam diri, lebih bisa mengerti, lebih bisa menghargai, lebih bisa peduli.
Dan intinya sama. Peningkatan kualitas pribadi itu intinya adalah menjalankan perintah Yesus, menyangkal diri. Saya mungkin malas, saya mungkin lelah, tetapi saya ingin menjadi sumber energi untuk pasangan saya. Saya mau peduli dan bertanya, "Pa, Ma, bagaimana kamu hari ini? Apakah kamu merasa nyaman? Apakah kamu merasa dimengerti? Apakah kamu merasa saya memahamimu, peduli kepadamu atau tidak?" Hanya itu. Tapi mungkin seringkali tidak dikatakan dan tidak diungkapkan dan mungkin tidak ada. Yang sederhana itu. Karena memang perlu penyangkalan diri. Perlu peningkatan kualitas pribadi. Relasi sangat tergantung kualitas pribadi kita. Bisa sabar, bisa empati, bisa peka atau tidak. Bisa peduli atau tidak. Bisa menyangkal diri atau tidak. Jadi kebahagiaan kita tergantung pada kemampuan kita untuk bisa mengasihi, memperhatikan, mendengarkan, dan memberikan diri. Bukan terus-menerus dengan memeras kebahagiaan dari pasangan. Karena itu kita perlu terus-menerus setiap hari bertobat, meningkatkan kualitas pribadi, belajar peduli, terus-menerus menghimpun energi supaya mempunyai kekuatan sehingga bara api cinta terus bisa berkobar. Jangan sampai padam. Kalau sudah padam, menyalakannya itu sulit sekali. Karena itu perlu membina relasi, perlu membina komunikasi, perlu meningkatkan kualitas pribadi terus-menerus. Bawa relasi Anda di hadapan Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan. Dan itulah sakramen perkawinan. Kekuatan cinta kita berasal dari Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba terus-menerus belajar meningkatkan kualitas pribadi kita supaya bisa menjadi sumber energi, sumber compassion, belas kasih dan cinta. Bukan dengan perspektif saya mendapatkan cinta terus-menerus dari pasangan. Pada saatnya akan habis juga. Dan kemudian kita belajar berkomunikasi sampai mendalam. Kalau bisa, justru BBM, berantem bikin mesra. Berantem oke. Pada saat itu justru emosi diungkapkan secara jujur dan otentik. Tetapi jangan berhenti pada mendengarkan kata-kata, tetapi perasaan yang diungkapkan. Sehingga pada akhirnya bisa mengerti bahwa saya mencintainya dan ia mencintai saya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terutama karena kita sudah mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan tanpa syarat, tanpa batas waktu. Maka kita juga pada gilirannya, sesuai dengan janji perkawinan, bisa mencintai tanpa syarat, tanpa batas waktu. Maka handle yourself with care, supaya bara api cinta tidak padam. Because you are loved. Tuhan memberkati.